Hai, kembali lagi bersama Ken Patar. Di sini kita akan membahas tentang cara mendapatkan inspirasi untuk menulis. Kadang-kala kita sering merasa kebingungan untuk mendapatkan ide dalam menulis skenario film. Nah, untuk itu perlu diketahui ada beberapa cara biar tidak bingung. Nah, saya akan membagikannya. Yang pertama yaitu dengan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Seperti yang saya lakukan kali ini, video ini saya buat dengan mengamati video-video yang ada di YouTube. Nah, setelah itu saya meniru dengan arti meniru cara dan konsep mereka melakukannya. Nah, setelah melakukan itu, saatnya kita memodifikasi. Ketika kita meniru, pasti ada beberapa bagian yang kadang kurang cocok dengan kepribadian kita. Disitulah kita bisa mengubah dan menyesuaikan dengan apa dan bagaimana sehingga cocok dengan apa yang kita inginkan. Bagi teman-teman yang ingin menulis cerita, layaknya teman-teman membaca atau mencari referensi untuk cerita-cerita film pendek. Dan sering-seringlah menonton film agar bisa mendapatkan wawasan tentang cara mengamati pembuatan film. Dan selanjutnya teman-teman bisa meniru, misalnya meniru adegannya atau meniru dialog yang dibuat dalam film, sesuaikan dengan yang cocok bagi teman-teman sendiri. Ketika kita mau menulis, kadang-kala kita buntu dan bingung. Nah, untuk mengatasi hal itu, perlu kita melakukan sesuatu kegiatan yang bisa menyantaikan kita atau membuat refresh otak kita. Kita perlu bersantai, misalnya kita berolahraga atau main game, setelah itu baru kembali ke rutinitas yang ingin kita sampaikan. Dan selanjutnya adalah kita perlu berimajinasi. Yang dimaksudkan di sini yaitu kita perlu membuat sebuah cerita yang kadang kita harus perlu berimajinasi. Di sini kita perlu menghayal tentang sesuatu kegiatan atau kejadian yang akan membuat kita lebih hidup, yang membuat cerita lebih hidup. Dan yang selanjutnya adalah teman-teman perlu membawa sebuah catatan. Kenapa? Kadang-kala ide itu muncul ketika kita mungkin ada di perjalanan atau di suatu tempat, di kafe. Ketika kita ada catatan, kita perlu mencatatnya secara tepat. Karena kadang-kala ide itu bisa hilang. Seperti kita mencari sebuah barang. Ketika barang itu kita perlukan dan mencari, kita tidak menemukannya. Tetapi ketika kita tidak mencarinya, barang itu ada. Nah, di sini sama seperti ide. Kita perlu menulisnya sehingga kita tidak melupakannya. Dan selanjutnya adalah kita harus bersosialisasi atau berkomunikasi. Kenapa begitu? Dengan kita bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain, kita akan mendapatkan sudut pandang dan wawasan orang lain. Misalnya kita buntu akan satu ide untuk membuat cerita, kita perlu menanyakan atau berbicara dengan teman atau yang lebih pakar. Kita perlu menggali dan mungkin dengan itu kita akan mendapatkan masukan dari orang-orang yang kita mintai pendapat itu. Oke, video kali ini hanya itu. Saya coba rangkum lagi. Untuk mendapatkan ide itu kita perlu ATM, konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya adalah kita perlu bersantai atau merilekskan pikiran kita. Yang kedua, kita bisa berimajinasi akan sesuatu hal, mungkin sesuatu yang belum terjadi. Dan yang ketiga adalah kita perlu mencatat sehingga ide itu bisa diingat. Nah, yang keempat yaitu kita perlu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita agar mendapatkan masukan dan inspirasi dari teman-teman. Nah, itu saja video kali ini. Terima kasih dan pastikan Anda subscribe channel saya. Jika suka dengan video ini, tekan tombol like-nya dan sampai jumpa di video berikutnya.